Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Siti Rahmahyuliani, mahasiswi perguruan tinggi IKIP Siliwangi Cimahi, jurusan PG PAUD dengan NIM 20070017. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsih, SHMPD. Pada pemaparan ini saya mengambil tema perlindungan anak dalam bidang kesehatan dan gizi. Alasan saya mengangkat tema ini dikarenakan maraknya jajanan makanan ataupun minuman yang tidak sehat dikonsumsi oleh anak-anak, terutama anak usia dini. Sedangkan anak usia dini belum mengerti mana makanan yang layak dikonsumsi ataupun yang tidak layak dikonsumsi. Berikut pemaparan dari saya. Dimulai dari pengertian perlindungan anak. Apa sih pengertian perlindungan anak? Dikutip dari Glosari Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Berikutnya yaitu kesehatan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdapat dalam pasal 4 yaitu setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan pada pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Lumrahnya pada saat ini, anak meminta uang untuk jajan ketika pergi ke sekolah. Sekalipun anak sudah sarapan di rumah, namun anak akan tetap meminta uang untuk jajan di sekolah. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran, karena jenis jajanan seperti apa yang akan dibeli anak di sekolah tidak ada yang mengetahuinya. Banyaknya jenis jajanan tidak sehat yang dapat menggiurkan selera anak-anak, membuat anak-anak tertarik untuk membeli dan mengkonsumsi tanpa mengetahui kandungan dan komposisi bahan makanan maupun legalitas dari BPOM terkait izin makanan yang layak serta halal. Sifat anak-anak yang cenderung merengek saat menginginkan sesuatu, terutama jajanan, sedangkan orang tua yang tidak sabar mendengar rengekan anak atau bahkan cenderung abai terhadap jenis jajanan yang dibeli anak, membuat anak secara terus-menerus mengkonsumsi makanan tersebut. Sudah jadi rahasia umum bahwa banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat, mulai dari mengandung pengawet, menggunakan pewarna tekstil, penyedap rasa, pemanis buatan, bahkan terkontaminasi bakteri dan sumber air yang tidak sehat dan mengandung Escherichia coli. Bila terus-menerus dikonsumsi, maka kesehatan tubuh anak pun menjadi taruhannya. Orang tua yang agak abai terhadap jajanan yang dibeli anak tanpa disadari malah membahayakan anak di masa depan, ataupun bahkan orang tua yang cenderung pasrah karena anak mengamuk ingin membeli jajanan tersebut sehingga memberikan jajanan yang diinginkan oleh anak. Berikutnya yaitu dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi jajanan tidak sehat. Konsumsi jajanan tidak sehat terus-menerus dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Dalam jangka 20-30 tahun kemudian, anak akan mengalami sirosis atau pengerasan hati lebih cepat. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi anak mengkonsumsi jajanan dan makanan tidak sehat, diantaranya yaitu yang pertama, sebagai orang tua, mari membiasakan anak sarapan sehat di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Atau apabila tidak sempat, siapkan bekal dengan pangan yang sehat dan bergizi seimbang. Hal ini akan mencegah anak lapar, mencukupi kebutuhan gizi, serta tidak jajan sembarangan. Yang kedua yaitu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi angka penyakit akibat jajanan sekolah adalah memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah mengenai ciri-ciri jajanan yang terkontaminasi mikroba, bahaya mengonsumsi jajanan tersebut, dan cara memilih jajanan sekolah yang sehat dan bersih. Hal tersebut dianggap perlu karena anak tidak terlalu paham mengenai keamanan dan kebersihan bahan-bahan yang terkandung dalam jajanan. Mereka membeli jajanan hanya berdasarkan rasa suka saja. Selain edukasi mengenai kesehatan, anak-anak sekolah juga perlu mengetahui bahwa posisinya sebagai konsumen mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Namun, konsumen juga diharapkan pintar dalam memilih makanan dan minuman yang hendak dikonsumsi.
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Bab 2 Pasal 3 tertulis bahwa salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan makanan sehat dan bergizi yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua serta lembaga pendidikan wajib memberikan perlindungan dari bahaya jajanan, makanan, dan minuman yang tidak sehat. Merupakan link YouTube yang dapat dijadikan referensi mengenai jajanan tidak sehat yang biasa ada di warung-warung serta biasa dikonsumsi oleh anak-anak. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai perlindungan anak dalam bidang kesehatan gizi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu, Ibu Chandra Asri Windarsi, SHMPD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.